Sepanjang sejarah orang Kristen mengalami banyak masa penganiayaan. Penganiayaan terhadap orang Kristen dimulai bahkan sejak awal mulanya gereja ada dan berkembang, yaitu di masa Kekaisaran Romawi pada abad pertama. Penganiayaan terhadap orang Kristen dimulai pada masa pemerintahan Kaisar Nero, yaitu pada tahun 64 Masehi, yang menuduh orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma. Padahal sebenarnya dia sendirilah yang melakukan hal itu. Penganiayaan ini dilanjutkan oleh Kaisar Domitian pada tahun 95 Masehi dan berlanjut terus sampai pemerintahan Septimius Severus pada tahun 191 sampai 211 Masehi. Berhenti sebentar namun berlangsung lagi pada pemerintahan Maximinus pada tahun 235 Masehi sampai yang berakhir pada masa pemerintahan Diocletian pada tahun 284 sampai 305 Masehi. Penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kekaisaran Romawi berakhir dengan diterimanya agama Kristen oleh Kaisar Konstantin pada tahun 312 Masehi. Berikut ini adalah rangkuman penganiayaan orang-orang Kristen oleh para kaisar Roma. Yang pertama, Kaisar Nero pada tahun 54 sampai 68 Masehi. Kebakaran besar di Roma terjadi pada tahun 64 Masehi. Nero sendirilah yang melakukan pembakaran itu. Untuk mengalihkan kecurigaan penduduk terhadap dirinya, ia menuduh orang-orang Kristen sebagai pembakar kota Roma. Alkitab tidak menyebutkan sama sekali tentang penganiayaan orang Kristen oleh Nero ini, walaupun itu terjadi pada masa yang sama dan merupakan latar belakang langsung dari paling tidak dua kitab dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus dan 2 Timotius di dalam kota Roma dan di sekitarnya. Banyak sekali orang Kristen ditangkap dan dibunuh dengan cara yang paling kejam. Mereka disalibkan atau diikat dengan kulit binatang dan dilemparkan ke arena untuk dicabik-cabik oleh anjing-anjing sebagai hiburan bagi para penonton. Mereka dilemparkan ke kandang binatang buas atau diikat di tiang-tiang di dalam taman milik Nero, kemudian tubuh mereka dilumuri tir dan dibakar. 2. Kaisar Domitian pada tahun 81 sampai 96 Masehi. Memulai penganiayaan terhadap orang Kristen pada tahun 95 Masehi. Hanya berlangsung dalam periode yang singkat, namun luar biasa kejamnya. Ribuan orang Kristen disembelih di Roma dan seluruh Italia, termasuk diantaranya sepupunya sendiri, Flavius Clemens dan istrinya Flavia Domitilla yang mati dalam pembuangan. Dia juga yang membuang Rasul Yohanes ke Pulau Patmos. Yang ketiga, Kaisar Trajanus pada tahun 98 sampai 117 Masehi. Salah satu kaisar Roma yang terbaik, namun ia merasa bahwa ia harus menegakkan hukum di kekaisarannya, sementara kekristenan yang dianggap sebagai agama yang terlarang karena menolak penyembahan terhadap kaisar. Juga gereja dianggap sebagai komunitas bawah tanah yang pada masa itu adalah sesuatu yang terlarang. Memang orang-orang Kristen tidak diburu seperti kaisar sebelumnya, tetapi bila ditemukan akan dihukum. Di antara para martir di masa ini adalah Simeon, saudara Yesus, pemimpin gereja di Yerusalem yang disalibkan pada tahun 107 Masehi, dan Ignatius, pemimpin kedua gereja di Antioquia yang dibawa ke Roma dan dilemparkan ke binatang buas pada tahun 110 Masehi. Seperti kita ketahui bersama bahwa walaupun gereja mengalami banyak penganiayaan, namun itu tidak menggagalkan gereja untuk terus berkembang. Sehingga walaupun dari awal mulanya gereja telah banyak mengalami penganiayaan, namun sampai hari ini kita boleh melihat bahwa justru dengan adanya banyak penganiayaan membawa gereja semakin berkembang dan menghasilkan banyak petobat-petobat baru yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus.